Hakikat apresiasi sastra. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation yang berarti penghargaan, penilaian, atau pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengertikan bahwa apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi secara lesikal apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dan seni sastra. Menurut Sumarjon dan Jaini pada tahun 1988, halaman buku 173 mengatakan bahwa dalam hubungan dengan sastra dan peristiwa sastra, apresiasi berarti memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai. Agar bisa memahami, menikmati, menghargai karya sastra, pembaca harus mengenal dan akrab dengan karya sastra. Sehubungan dengan itu, menurut Effendi pada tahun 1973 pada halaman 18 mendeskripsikan apresiasi sastra sebagai kegiatan menguali karya sastra dengan sesungguh-sungguhnya hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Apresiasi sebagai menguali adalah karya sastra memaksudkan bahwa apresiasi sastra menuntut kebiasaan persatuan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam karya sastra. Apresiasi sastra disebut sebagai memahami, karena dalam apresiasi membaca mengarahkan kemampuan intelektual dan mendapatkan makna. Menurut Surjiman pada tahun 1990 atau pengertian atas yang dibaca atau disimak. Menurut Pradopo 2002 halaman 38, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi karya sastra. Apresiasi sastra disebut sebagai kegiatan menikmati adalah karena dalam apresiasi pembaca melibatkan emosi dan merespons unsur-unsur etnis karya sastra. Apresiasi sebagai menilai adalah melibatkan penilaian pembacaan terhadap karya sastra. Berhadap dengan karya sastra, pembaca sudah memiliki sikap, pandangan, pengetahuan, bahkan kerangka teori tertentu. Bentuk-bentuk apresiasi sastra. Pemahaman dan penghargaan terhadap karya timbul dan aktivitas mengakabir karya sastra. Menurut Aminuddin 2013, bukunya halaman 39 sampai dengan 40 mengatakan dua bentuk kegiatan mengakabir karya sastra, yakni kegiatan langsung dan tidak langsung. Apresiasi sastra secara langsung mewujudkan dalam kegiatan membaca atau menikmati cipta karya sastra berupa teks maupun formasi sederhana. Apresiasi langsung dibentuk tidak membaca, menyimak, memahami, menikmati, mengevaluasikan puisi, cerpen, novel, drama, dan bentuk teks maupun penampilan. Apresiasi sastra tidak langsung dapat berbentuk mempelajari teori sastra, membaca artikel berhubungan dengan kesastraan, maupun membaca buku atau esai yang membuat pembahasan atau penilaian terhadap sastra. Kegiatan tersebut sangat berguna untuk memperluas wawasan
dan peningkatan kemampuan untuk mengapresiasikan sebuah karya sastra. Pendekatan apresiasi sastra. Pendekatan apresiasi sastra memaksud prinsip-prinsip dasar atau karangan landasan teori yang digunakan dalam proses apresiasi karya sastra. Menurut Aminuruddin 2013 pada halaman 40 menyatakan beberapa pendekatan dalam proses apresiasi, yakni pendekatan persepsif, pendekatan emotif, pendekatan analitik, pendekatan historis, pendekatan sosiofisiologis, dan pendekatan didaktik. Namun di sini kita hanya akan membahas 3 pendekatan yang digunakan dalam praktis apresiasi seni sastra. Pendekatan praprasis adalah pendekatan dengan cara menggunakan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kata-kata atau kalimat berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarang. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata-kata kalimat seorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna terdapat dalam sebuah karya tersebut. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajukan emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sastra bagian dari seni yang memberikan hiburan, kesenangan atau yang dinikmati. Pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan, cara pengarang menyampaikan gagasan atau mengimajinasikan ide-ide sikap pengarang dalam menyampaikan gagasan, elemen, interaksi, mekanisme, hubungan dari setiap elemen interaksi sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun teoritas bentuk maupun sosialitasnya. Manfaat apresiasi sastra. Sastra adalah kajian karya imajinatif yang dapat memberikan hiburan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai penghantar tidur atau pengisi waktu luang. Sastra juga dapat menjadikan kata-kata yang indah, nasihat atau ungkapan bijaksana dalam bentuk di media sosial disampaikan kepada orang lain. Membaca sastra memperkaya kosakata dan menambah pengetahuan tentang sesuatu. Hasil bacaan sastra dapat menambah bahan pengajaran seseorang guru di sekolah. Para ibu rumah tangga memanfaatkan sastra untuk bahan cerita anak. Mereka, seseorang penceramah, dapat menggunakan sastra sebagai sekaligus ceramah. Singkat, kata-kata mengakrabikan sastra banyaknya manfaat untuk manusia.